Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jubair yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya sahabat Jubair mendukung channel kami ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan bagikan agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru yang kami bagikan. Dalam video kali ini kami akan membahas kisah keberkahan hari Jumat. Seorang pemuda mendapat rezeki tak terduga. Kisah ini setidaknya bisa menjadi pelajaran betapa mulia dan berkahnya saban hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang paling mulia dalam ajaran agama Islam. Hari ini adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Banyak hadis yang menjelaskan keutamaan hari ini. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim berikut ini. Sebaik-baiknya hari di mana matahari terbit saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari di mana ia dimasukkan ke dalam surga dan hari di mana ia dikeluarkan dari surga. Dan hari berhenti tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Muslim. Abu Hurairah berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari Jumat itu terdapat satu waktu yang jika seseorang muslim melakukan salat di dalamnya dan memohon sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya permintaannya akan dikabulkan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam memberi isyarat dengan tangannya menunjukkan sedikit waktu itu. Hadis Bukhari. Sebuah kisah yang disebutkan dalam Mawais Uspuriyah karya Muhammad bin Abu Bakar. Dalam video ini setidaknya bisa menjadi pelajaran betapa mulianya hari Jumat ini. Al-Kisah, seorang pemuda non-muslim ingin masuk Islam. Ia bersama anak dan istrinya berkunjung ke Malik bin Dinar yang saat itu berada di Basrah untuk meminta penjelasan tentang Islam. Setelah mendengar semua penjelasan Malik bin Dinar, mereka masuk Islam dengan disaksikan para jemaah pengajian Malik bin Dinar. Pemuda itu dan keluarganya juga berpamitan kepada Malik. Malik memberikan uang saku, namun pemuda itu menolak dengan alasan tidak mau menjual agama dengan dunia. Pemuda itu juga berjalan terus hingga sampai ke sebuah bekas perkampungan. Di sana ia melihat ada rumah yang layak ditempati bersama anggota keluarganya. Mereka akhirnya tinggal di sana. Keesokan harinya, pada hari Rabu itu, istrinya menyuruh pemuda itu pergi ke pasar dengan harapan mencari pekerjaan dan upahnya bisa dibuat untuk membeli makanan. Namun setelah beberapa waktu lamanya di pasar, ia tidak mendapatkan pekerjaan apa-apa. Kalau seperti ini terus, agaknya lebih baik aku bekerja hanya kepada Allah, kata pemuda itu dalam hati. Ia juga pergi ke masjid. Di sana ia mengerjakan sholat dengan harapan mendapat upah darinya. Namun, ia tak mendapat apa-apa sampai ia pulang ke rumahnya. Istrinya bertanya tentang bahan makanan sebagai hasil kerja si suami. Namun pemuda itu menjawab, aku telah bekerja seharian kepada sang raja. Namun hari ini dia belum memberiku upah. Mudah-mudahan besok upah itu bisa diberikan. Akhirnya malam itu pemuda itu bersama keluarganya tidur dalam keadaan menahan lapar. Pagi harinya dia pergi ke pasar, namun masih bernasib sama dengan hari sebelumnya, tidak mendapat pekerjaan apa-apa. Ia juga melakukan hal yang sama dengan yang ia lakukan sebelumnya, yakni sholat di masjid dengan harapan mendapat upah dari Allah. Ia pun tetap saja pulang dengan tangan kosong. Malam itu satu keluarga tidur dalam keadaan sangat lapar. Esok paginya, pemuda itu melakukan aktivitas yang sama dengan hari sebelumnya. Pergi ke pasar mencari pekerjaan agar bisa menghidupi keluarganya. Namun tetap tak ada orang yang memberikan pekerjaan kepadanya. Ia pun pergi ke masjid lagi, sholat dan berdoa.
Ya Allah, Engkau telah memuliakanku dengan mahkota Islam. Maka dengan kemuliaan Islam dan hari Jumat ini, aku mohon kepadamu agar Engkau berkenan menghilangkan segala keresahan yang ada di hatiku ini karena memikirkan nafkah untuk keluargaku. Aku mohon kepadamu agar Engkau memberi rezeki dari jalan yang tak terduga. Sungguh aku malu kepada istri dan anakku. Saya khawatir mereka akan mengubah keadaan karena keadaan seperti ini setelah mereka masuk Islam. Siang itu, ketika pemuda itu sedang mengikuti salat Jumat di masjid dan keluarganya sedang menahan rasa lapar yang sangat menyiksa, seorang lelaki tampan bertamu ke rumahnya. Kepada istrinya, tamu itu berkata hendak memberikan nampan emas bertutupkan sapu tangan bersulam emas pula. Ambillah ini adalah upah kerja suamimu selama 2 hari ini. Katakan kepadanya, kalau dia ingin mendapat gaji yang lebih besar lagi, maka hendaknya dia bekerja lebih rajin lagi, terutama di hari Jumat ini. Pekerjaan kecil di hari ini akan bernilai besar menurut sang raja tempat bekerja, kata tamu itu. Setelah tamunya pulang, sang istri membuka nampan itu, dan betapa terkejutnya dia, ternyata nampan itu berisi 1.000 dinar. Ia juga membawa beberapa dinar ke tukang tukar uang. Melihat dinar yang dibawa istri pemuda itu, si pemuda penukar uang heran. Setiap uang yang ditimbangnya, beratnya menjadi 2 kali lipat dari biasanya. Ia juga bertanya kepada si perempuan, dari mana asal muasal uang itu? Setelah mendengar pertuturan istri pemuda itu, si penukar uang yang non-muslim pun masuk Islam. Tak hanya itu, si penukar uang pun memberikan uang 1.000 dinar kepada istri pemuda itu. Pakailah uang ini, kalau habis kabari saja aku, kata si penukar uang itu. Sementara itu, sang suami merasa sangat bersedih karena tidak mendapatkan apa-apa untuk dibawa pulang. Ia juga mengisi sapu tangannya dengan debu dan ia akan mengatakan kepada istrinya bahwa itu adalah tepung. Sampai di rumah, pemuda itu menyembunyikan terbitan debu itu di balik pintu. Namun dia merasa ada yang aneh. Di rumahnya sudah ada meja kursi yang indah, juga ada aroma masakan yang lezat dari dapur. Istrinya menceritakan segala hal yang terjadi kepada sang suami. Sang suami pun tersujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Sang istri menanyakan apa isi sapu tangan yang ada di balik pintu itu. Sudah, tak usah kau tanyakan lagi, kata pemuda itu. Merasa penasaran, sang istri pun membuka sapu tangan. Dan debu yang ada di dalamnya pun ternyata sudah berubah, tidak lagi menjadi debu. Biiznillah. Menyaksikan keajaiban itu, sang pemuda pun bersujud lagi kepada Allah. Sejak saat itu, ia semakin rajin bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ajal menjemputnya.